Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah memilih untuk taat. Ayat bacaan firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22 ayat kedua. Saudaraku, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Juga ada yang mengatakan bapak orang percaya. Sebutan ini tidak serta-merta disematkan pada Abraham tanpa melalui proses. Kualitas iman percaya Abraham kepada Tuhan harus melewati ujian demi ujian, tantangan demi tantangan di dalam kehidupan Abraham. Salah satu ujian terberat adalah ketika Tuhan memintanya mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah anak yang sangat dinanti-nantikan Abraham dan Sarah. Dalam kurun waktu yang cukup lama mereka menantikan kehadiran Ishak di tengah-tengah mereka. Saat itulah Abraham diperhadapkan pada pilihan yang tidak mudah, saudara. Memilih taat kepada Tuhan dengan mempersembahkan anak semata wayangnya, atau mempertahankan anak demi egonya sendiri atau ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Abraham lulus dari ujian terhadap imannya tersebut, di mana ia memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dengan mempersembahkan Ishak anaknya itu. Bukti bahwa ia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukti bahwa ia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Berkatalah malaikat Tuhan kepada Abraham, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat 12. Saudaraku, hidup kekristenan adalah hidup yang tak luput dari proses ujian. Banyak masalah, tantangan yang kita hadapi di dalam kita mengikut Tuhan. Tak selamanya perahu hidup kita berlayar di lautan yang tenang. Tapi ada kalanya perahu itu harus melewati ganasnya ombak, gelombang, juga terpaan angin ribut yang dapat menenggelamkan perahu kita. Bahkan mungkin lewat sakit penyakit, lewat masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah keluarga besar, masalah pekerjaan. Terlebih di masa-masa pandemi ini, saudaraku, banyak masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Juga terkadang kita harus melewati hari-hari serasa di padang gurun. Saat itulah iman kita sedang diuji, saudaraku. Bersungut-sungut, mengeluh, mengomelkah kita? Atau kita menyalahkan orang lain? Atau bahkan kita kecewa terhadap orang lain? Atau bahkan kita meninggalkan Tuhan? Seperti yang biasa dilakukan bangsa Israel waktu itu. Ataukah kita tetap memantapkan iman dan memilih tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Proses ujian yang dialami bangsa Israel di padang gurun membawanya kepada pengalaman hidup yang luar biasa. Sebab di sanalah mujizat dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Tanpa ujian, iman seseorang tak akan mengalami pertumbuhan. Ujian terhadap iman akan membuktikan diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah kita mau memilih taat? Apakah kita mau memiliki seperti iman Abraham?
kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Kita mau turuti perintah-perintah Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan kepada Abraham, malaikat Tuhan berkata, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Seperti yang sudah kita baca di atas, saudara. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu apa yang engkau alami. Tuhan mengerti apa yang kita hadapi. Tapi Tuhan juga mau, apakah kita mau memilih taat atau kita memilih jalan menurut pikiran kita sendiri ketika kita diproses, diuji oleh Tuhan. Pagi hari ini saudara, mari tetap taat, tetap lakukan perintah Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan pasti datang menghampirimu dan turun atas kehidupanmu, atas keluargamu saudara. Mari saudara, tetaplah memilih Tuhan di dalam setiap ujian iman dalam kehidupanmu. Tuhan memakai setiap proses demi proses untuk mengetahui kadar kasih kita kepadanya. Karena itu kalau saat ini engkau sedang diproses Tuhan, Tuhan sedang ingin mengetahui seberapa besar kasih-Mu kepada Tuhan dan seberapa besar engkau percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini ambil langkah iman saudara, untuk kau tetap memilih taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh memilih untuk taat kepada Tuhan daripada kami harus memilih jalan yang lain. Karena kami tahu ketika kami taat Tuhan, maka Engkau akan menunjukkan rencana-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu di dalam hidup kami. Jadikan kami hamba yang taat dan setia kepadamu dalam kami mengikuti proses hidup kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.